Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia PDSI resmi dideklarasikan pada Rabu 27 April 2022 di Jakarta. PDSI akan turut serta dalam mendukung reformasi kesehatan Indonesia dan mendukung program-program kesehatan Indonesia melalui kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Deklarasi berdirinya PDSI sudah sesuai dan disahkan dalam SK Kemenkumham Republik Indonesia. PDSI memiliki visi menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejawatan serta berwawasan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. PDSI juga memiliki misi untuk mengayomi dokter dengan bersinergi bersama rakyat dan pemerintah dengan membentuk organisasi dokter yang profesional, meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota, serta mendorong inovasi anak bangsa di bidang kesehatan berwawasan Indonesia untuk dunia. PDSI juga akan mengupayakan agar biaya pendidikan mahasiswa kedokteran yang selama ini terbilang mahal bisa menjadi lebih terjangkau. Para dokter yang tergabung dalam PDSI saat ini juga sudah mengundurkan diri dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. PDSI juga memastikan membuka diri bagi para dokter yang ingin bergabung, termasuk mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang sebelumnya dipecat dari IDI. Meski demikian, PDSI menampik pembentukan perkumpulan ini berkaitan dengan konflik IDI dengan Terawan. PDSI juga akan memfasilitasi dokter-dokter berpotensi agar dapat berkarya di tanah air, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Pada hari ini, Rabu 27 April 2022 bertempat di Timurung Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia. Izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia PDSI sesuai dengan SK Kemenkumham Republik Indonesia. Dan untuk mengkonfirmasi mengapa kemudian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI ini dibentuk, kami terhubung dengan Ervan Gustiawan Suwanto, Sekjen PDSI. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang, Dr. Ervan. Selamat siang, Pak Jason, Bu Naila. Terima kasih, Dr. Ervan telah bergabung bersama kami di Newsline. Dokter, PDSI sudah dideklarasikan. Sebenarnya bisa dijelaskan apa tujuannya didirikan lagi dengan PDSI? Ada yang beranggapan apakah ini tandingan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI? Silakan, Dr. Ervan. Iya, terima kasih Pak Jason. Jadi bagi kami sih tidak ada tandingan lah ya, karena kita kan berdiri juga atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Dan itu makanya kami juga sudah mendapatkan SK Kemenkumham Republik Indonesia. Jadi sebenarnya dasarnya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pak Jason. Jadi nggak ada istilahnya tandingan atau apapun. Ya, silakan seperti Pak Ketua Umum kemarin bilang, para dokter bisa memilih organisasi profesi yang sesuai dengan minat mereka. Demikian, Pak Jason. Baik, Dr. Ervan, kalau kita melihat juga ini pembentukan PDSI nampaknya sulit untuk publik memisahkan antara konflik dengan Dr. Terawan yang dipecat dari IDI beberapa waktu lalu. Bisa dikonfirmasi apakah ini juga kemudian dibentuk karena untuk menaungi kembali Dr. Terawan yang kemudian sudah dipecat dari IDI? Iya, terima kasih. Sebenarnya tentu kalau kita lihat tadi visi misi yang telah disebutkan juga oleh pembawa acara tadi berdasarkan press release kami, jelas bahwa visi misi PDSI jauh lebih besar daripada itu, Pak Jason dan Bu Naila dan masyarakat Indonesia. Tentu kita lihat sebenarnya yang tujuan kami tentu akhirnya ke masyarakat ya, bukan orang pribadi begitu ya. Tapi jika memang tadi juga salah satunya visi misi untuk pelindungan terhadap dokter, tentu dokter yang dimaksud bukan hanya satu orang, tapi semuanya. Jadi sudah banyak juga mungkin sejauh yang lain ya, yang mungkin juga mengalami hal yang sama atau serupa, maka kami membuka pintu lebar-lebar untuk semuanya. Demikian Pak Jason dan Bu Naila. Iya, Dr. Ervan, tapi pada tanggal 26 April lalu MK menyatakan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Nah, lantas PDSI ini statusnya seperti apa, Dr. Ervan? Iya, kebetulan sebenarnya yang masalah putusan MK itu tidak seperti itu ya. Kebetulan saya juga yang menggugat undang-undang itu.
Jadi 2 kali kami menggugat ke Mahkamah Konstitusi, sebenarnya putusan MK tidak seperti itu. Ini bisa dikonfirmasi ke MK sendiri. Kami belum pernah menggugat ketunggalan ID, ya. Jadi belum ada putusan MK tentang ketunggalan ID. Yang kami mau waktu itu tuh adalah supaya kolegium yang mengurus pendidikan dokter itu isinya kaprodi semua fakultas kedokteran di bawah konsil kedokteran alias di bawah pemerintah. Itu saja yang kami mau. Jadi pendidikan tidak dicampur dengan politik gitu ya, karena kan organisasi ormas ya, yang namanya ormas itu kan sebenarnya lebih ke arah politik ya, trade union kalau di luar negeri. Jadi di luar negeri itu seperti American Medical Association, British Medical Association, itu tidak ada yang tunggal dan mereka memang tidak mengurus soal pendidikan, perlu tidaknya seseorang itu diberi sertifikat kompetensi atau tidak mengurus masalah yang tempat kerjanya di mana, kemudian juga yang lain-lain seperti itu tidak diurus sama mereka. Jadi memang fokusnya ke pelindungan hukum dan kesejahteraan anggota. Jadi kami mau meniru hal tersebut. Kenapa? Ya memang karena kedokteran sendiri kan berasal dari luar negeri ya. Maksudnya secara global kita sama harusnya. Jadi memang kami ingin mengembalikan lagi fungsi Konsil Kedokteran Indonesia alias negara yang nanti akan mengatur sertifikat kompetensi, ya mengatur rekomendasi izin praktek, ya dan segala macamnya itu nanti akan kami serahkan lagi ke negara. Jadi kami memang fokusnya lebih ke kesejahteraan anggota, pelindungan hukum, dan lain sebagainya. Demikian. Ya. Dr. Evan, kalau untuk keanggotaannya sendiri berarti ini boleh ditegaskan, artinya para dokter yang ada di Indonesia ini boleh memilih untuk mereka tergabung dalam ID atau PDSI nantinya, atau seperti apa? Iya, betul. Harus memilih salah satu ya, karena di ADART kami juga tidak boleh rangkap keanggotaan. Jadi mereka harus keluar dari organisasi yang lama untuk bergabung dengan kami. Memang seperti itu, Pak Jason dan Bu Naila. Ya. Iya, Pak Dr. Ervan, tadi Anda mengatakan bahwa PDSI ini juga menaungi terkait dengan perlindungan hukum dan juga untuk menaungi para dokter-dokter muda untuk bisa berinovasi dengan lebih baik lagi. Tadi Anda katakan juga terkait izin praktek. Nah, ini apakah nanti juga akan menjadi bagian dari kepengurusan PDSI atau seperti apa? Iya, jadi memang sementara ini tentu kami bisa saja membantu ya rekomendasi izin praktek ya, karena kami juga sudah menekan SK Kemenkumham dan jika kita menelisik undang-undang itu, kebetulan saya juga akademisi hukum kedokteran ya, sebenarnya yang diberikan oleh organisasi profesi itu bukanlah surat izin praktek, karena surat izin praktek itu kan tetap itu ranahnya pemerintah ya, dalam hal ini PTSP ya gitu ya. Jadi sebenarnya memang selama ini organisasi profesi itu hanya memberi rekomendasi ya kan, tergantung dari PTSP alias pemerintah mau memberikan rekomendasi atau tidak. Oleh karena itu, selama pemerintah pun mengakui misalkan rekomendasi dari kami, ya tentu semuanya tidak masalah harusnya. Dan bahkan ke depan, bagi kami rekomendasi seperti itu harusnya juga tidak mengikat ya. Kami pun tidak ingin, maksudnya berebut kekuasaan, begitu ya. Jika memang pemerintah ingin mengambil alih sepenuhnya itu, ya kami serahkan. Demikian. Baik, tapi begini Dr. Evan, terkait dengan izin praktek dokter, yang masyarakat tahu biasanya untuk izin praktek ini kan dikeluarkan atau direkomendasikan dari Ikatan Dokter Indonesia. Dengan adanya PDSI, apakah PDSI juga punya wewenang nantinya untuk memberikan izin praktek terhadap dokter yang di bawah naungannya atau seperti apa? Nah, itu tentu dari pemerintah sendiri ya. Jadi kami tidak berwenang menjawab, hanya saja sudah jelas bahwa kami mendapatkan SK Kemenkumham. Tentu itu legalitas yang kami pegang, begitu ya. Tapi sekali lagi tadi seperti yang saya bilang, entah itu siapapun organisasi profesinya, selama itu bunyinya hanya rekomendasi, berarti boleh dituruti, boleh tidak. Jadi sebenarnya bagi kami itu fleksibilitas dalam penafsiran hukum ya, Pak Jason ya. Jadi sekali lagi memang bukan organisasi profesi mengeluarkan, tapi hanya rekomendasi. Rekomendasi itu tergantung dari pemerintah nanti mengakui atau tidak. Saya tidak berwenang, tentu kami tidak berwenang untuk menjawab hal itu ya. Terima kasih. Baik, Dr. Ervan, tadi Anda juga menjelaskan bahwa PDSI ini menjadi wadah bagi dokter-dokter muda untuk lebih berkembang lagi. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya, memang selama ini masih kurangkah hal tersebut? Atau seperti apa? Bisa dinilai sendiri lah ya. Karena bahkan senior pun ya kan dibegitukan begitu ya. Jadi bagi kami tentu kami ingin yang lebih baik karena tidak mungkin kami muncul jika memang sudah sesuai harapan ya. Tapi tentu kami juga sekali lagi bukan saingan, silakan kita jalan masing-masing pun tidak masalah, kan di era demokrasi seperti itu ya. Jika kita memang sudah tidak sepaham ya sudah kita jalan masing-masing. Saya rasa itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini. Dan itu hak asasi manusia juga ya, sesuai dengan
deklarasi PBB juga pastinya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Dr. Erven Gustiawan Suwanto atas konfirmasinya bersama kami di kesempatan Newsline siang hari ini dan selamat kembali beraktivitas.